teman-teman, di sini Sarah akan menjelaskan tentang piutang wesel. Oke, definisi dari piutang wesel yaitu piutang wesel atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai promissory notes receivable adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Ada jenis piutang wesel. Yang pertama itu ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Wesel bayar, sebetulnya piutang wesel bayar ini sama dengan wesel tagih, bahkan dokumennya pun sama. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada penerimaan wesel tersebut. Jika wesel tagih diberikan pada perusahaan pemberi pinjaman, maka wesel bayar diberikan pada perusahaan yang meminjam uang. Dalam piutang wesel ini, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pinjaman pokok, jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan oleh dari pihak tertentu. Yang kedua, tanggal jatuh tempo wesel, tanggal waktu pembayaran. Yang ketiga, tingkat bunga yang ditentukan dalam wesel. Oke, di sini ada mengidentifikasi tanggal jatuh tempo wesel. Contohnya, sebuah wesel diterbitkan tanggal 14 September 2007, umur wesel 120 hari. Maka jatuh tempo wesel yang ditanyakan di sini adalah jatuh tempo wesel. Oke, diterbitkan 14 September. Jadi September itu ada 30 hari dalam satu bulan September itu. Jadi dimulainya tanggal 14. Jadi 30 dikurangi 14 sama dengan 16 hari. Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, Januari 12 hari. Kenapa Januari 12 hari? Karena umur wesel yang dibutuhkan itu 120 hari. Jadi sisa dari September, Oktober, November, Desember itu membutuhkan 12 hari lagi. Jadi ke bulan Januari agar umur weselnya 120 hari. Jadi wesel akan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2008. Nah, di sini ada menghitung bunga wesel. Jadi rumusnya itu adalah jumlah bunga sama dengan pokok pinjaman dikali tingkat bunga dikali waktu. Contohnya, diketahui wesel dengan nilai nominal 20 juta, tingkat bunga 12%. Jika jangka waktu 1 tahun, berarti yang ditanyakannya itu jangka waktunya 1 tahun nih. Bunganya berapa sih gitu kan? Jadi 20 juta dikali 12% dikali 1. Kenapa 1? 1 itu dari 12 per 12. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 per 12 sama dengan 1. Jadi 20 juta dikali 12% dikali 1 sama dengan 2.400.000. Nah, itu bunga dalam 1 tahun dari nominal 20 juta pada tingkat bunga 12%. Nah, yang kedua itu ada jika jangka waktu 3 bulan. Yang ditanyakan itu dalam waktu 3 bulan. Maka bunganya berapa sih? Nah, 20 juta dikali 12% dikali 3 per 12 sama dengan 600. Kenapa 3 per 12? Karena yang ditanyakannya 3 bulan. Per 12 itu karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan yang ditanyakannya itu bulan, bukan tahun. Maka 3 bulan bunganya. Jangka waktu 3 bulan bunganya itu 600.000
dari 20 juta tingkat bunganya 12%. Oke, jika jangka waktu 120 hari, maka bunganya berapa? Bunganya itu 20 juta dikali 12% dikali 120 dikali per 365 sama dengan 789.041 rupiah. Oke, di sini yang ditanyakannya hari. Makanya yang dibaginya itu bukan 12, tapi dalam satu tahun itu kan ada 365 hari. Jadi itu deh 365 hari. Maka bunga jangka waktu dari 120 hari itu 789.041 rupiah dari 20 juta tingkat bunga 12%. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh, wesel yang ditimbul dari piutang dagang. PTB berhutang pada PTA 10 juta yang akan jatuh tempo 30 Juni 2007. Tanggal 1 Juli, PTB meminta agar utangnya diubah dengan menandatangani wesel bayar 10 juta. Tingkat bunganya yaitu 18%, jangka waktu 90 hari. Oke, di sini hitung dulu jatuh temponya. Di sini ada jangka waktunya 90 hari. Dimulai dari tanggal 1 Juli. Nah, Juli itu dalam bulan Juli itu ada 31 hari. Jadinya 31 hari dikurangi 1 sama dengan 30 hari. Kenapa 1? Karena dari soalnya itu tanggal 1 Juli. Jadi 30 hari. Nah, Agustus 31 hari, September 29 hari. Oke. Kenapa September kebagian 29 hari? Karena kan jangka waktu yang ditentukannya itu 90 hari. Jadi Juli dan Agustus aja sudah 61 hari. Jadi sisanya agar 90 hari itu membutuhkan berapa hari lagi gitu. Nah, 29. Jadi jatuh tempo wesel itu 29 September 2007. Oke. Menghitung bunganya kayak contoh tadi, itu 10 juta. 10 juta itu dari soal, 18% juga dari soalnya, kali 90 hari per 360. Jadi 450.000. Nah, 450.000 ini bunga dari 10 juta, tingkat bunganya 18%, jangka waktunya 90 hari. Nah, nilai wesel saat jatuh tempo. Nah, nilai wesel saat jatuh tempo itu ditambahin yang soal utangnya 10 juta, ditambahin bunganya 450.000 sama dengan 10.450.000. Oke, di sini ada pencatatan penerimaan wesel atas piutang. Tanggal 1 bulan 7 2007, akunnya ditulis piutang wesel terhadap piutang dagang. Itu 10 juta. Lalu 29 bulan 9 2007, kas yang keluar. Ya, kas yang keluar itu 10.450. Kas yang masuk itu 10.450. Kenapa 10.450? Karena dari piutang wesel 10 juta ditambah bunga. Kita dapat bunga nih 450. Jadi kas itu masuk, bukan keluar. Nah, yang keluar itu piutang wesel. Jadi piutangnya sudah terhapuskan gitu. Terus juga kita dapat bunganya 450.000. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even